nenek moyang kita masih ada pelindungnya. Di masa Khalifah Al-Muqtasim Billah itu rela, nggak peduli, dia rela mengerahkan pasukan yang jumlahnya ratusan ribu hanya untuk menyelamatkan satu perempuan, Bapak Ibu. Kecuali kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Maka nanti pun di akhirat, Bapak Ibu, yang akan nabi yang bisa memberikan syafaat kepada kita, yang bisa menolong kita di akhirat di padang mahsyar, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah nilai politis perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Allah memberikan langsung kekuasaan itu dengan cara Allah mengangkat, memerintahkan beliau melalui malaikat Jibril menjadi imam sholat, dan makmumnya adalah para nabi dan rasul. Masya Allah, ini juga yang seharusnya menjadi pegangan kita, dan ini sudah menjadi kultur di dalam sejarah dunia Islam, bahwa Islam itu punya mental memimpin dunia, punya mental. Allah sudah persiapkan melalui Rasulullah, itu punya persiapan memimpin manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, bulan Rajab selain ada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, juga ada dua peristiwa lain. Yang peristiwa berikutnya setelah Isra Mi'raj adalah peristiwa pembebasan Al-Quds, Masjid Al-Aqsa di Palestina, di Yerusalem, dari penguasaan pasukan salibis. Setelah 88 tahun pasca perang salib pertama, kalau tidak salah, ya, pasca perang salib pertama itu dikuasai Masjid Al-Aqsa oleh pasukan salib. Setelah 88 tahun, lalu pada bulan Oktober tahun 1187 Masehi, di tahun itulah, di hari itu, tepatnya pada tanggal 28 Rajab, dibebaskan kembali Palestina, kembali ke pangkuan kaum muslimin, di mana sebelumnya juga memang Palestina atau masjid ketiga, masjid suci ketiga umat Islam, sebelumnya juga dibebaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, ada di bulan Rajab ini peristiwa di mana institusi politik umat Islam, Bapak Ibu, yang telah mengurusi urusan umat ini selama 1300 tahun lebih, itu diruntuhkan oleh Mustafa Kamal pada tanggal 28 Rajab juga, Bapak Ibu. Peristiwa itu 28 Rajab 1342 Hijriah. Sekarang ini 1442 Hijriah. Berarti sudah 100 tahun, Bapak Ibu. Institusi pelindung, penerak, ya, institusi yang menjalankan dan membuat suasana kehidupan Islam di tengah-tengah umat Islam itu diruntuhkan oleh Mustafa Kamal pada bulan Rajab. Bapak Ibu rahimakumullah, selama 1300 tahun itulah kaum muslimin itu memimpin dunia. Kaum muslimin telah mewariskan mental memimpin dunia yang Allah wariskan kepada Rasulullah. Ini juga sesuai dengan ayat
Islam itu, misi Islam itu adalah kafatan linnas, untuk seluruh manusia, Bapak Ibu. Untuk seluruh manusia. Jadi salah satu misi Rasulullah yang hari ini belum terwujud itu adalah nasrul Islam ilal alam, menyebarkan Islam kepada seluruh penjuru alam. Bapak Ibu mungkin masih ingat ketika Rasulullah secara politik mendapatkan kekuasaan di Madinah, itu Rasulullah mengutus para delegasi ke raja-raja dengan membawa surat seruan masuk ke dalam Islam kepada raja-raja yang ada saat itu. Bahkan raja-raja yang kuat sekalipun itu diserukan oleh Rasulullah dengan mengirim utusan aslim taslim, ya, kepada Raja Kisra Persia, kepada Raja Muqawqis, lalu kemudian kepada Raja Romawi. Surat Rasulullah, seruan Rasulullah sama, aslim taslim, masuk Islam engkau akan selamat, dan juga engkau akan menyelamatkan orang-orang di belakangmu, kaummu, rakyatmu. Bapak Ibu tahu ya bagaimana responnya. Ada suratnya itu yang dikoyak-koyak, ya. Ya namanya dakwah ya kan Pak Bu. Ya sunnatullah, dakwah itu ada yang menerima, ada yang menolak. Ya, sebagaimana para nabi dan rasul dulu, dakwah mereka itu ada yang menerima, ada yang menolak. Tapi memang kalau di masa nabi dan rasul dulu, nah ini para penolak dakwah, ini biasanya itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, berakhir dengan tragis. Ya, setelah diingatkan, ya, setelah disampaikan basyira wa nadhira oleh para nabi dan rasul, lalu kemudian mereka tetap membangkang, bahkan justru melakukan perlawanan, mempersekusi nabi dan rasul. Nah, maka kemudian Allah memberikan azab kepada mereka. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kepada poin terakhir tadi, ya, 28 Rajab 1342 Hijrah atau 3 Maret 1924, runtuhnya institusi pelindung umat, ya, kekhalifahan Islam, yang dulunya Bapak Ibu ketika masih ada institusi ini, kehidupan umat Islam itu ya memang kehidupannya Islami Bapak Ibu. Hari ini mungkin kita belum bisa membayangkan bagaimana kehidupan Islami itu. Padahal kehidupan Islam itu sudah berjalan lamanya sejak Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, lalu mendirikan daulah di sana secara politik, mengurusi urusan rakyat dengan Islam, menerapkan syariat Islam, lalu itu kemudian diwarisi oleh Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh para khalifah setelahnya sampai khilafah Turki Utsmani. Selama dari Rasulullah sampai khilafah Turki Utsmani 1300 tahun, selama itulah kehidupan Islam yang ada. Bapak Ibu, saat itu pelaksanaan sholat maksimal, ya, pelaksanaan sholat maksimal karena memang langsung dari negara yang mengawasi ketaatan rakyatnya, ketaatan umatnya. Ya, pelaksanaan ibadah-ibadah yang lainnya juga maksimal, pelaksanaan ibadah haji juga maksimal. Ketika Nusantara ini dulu kita kenal ada kerajaan di Aceh, kesultanan di Aceh, itu juga pernah mendapatkan gangguan dari penjajah Belanda ketika kaum muslimin hendak melaksanakan haji. Itu dilindungi oleh pasukan yang dikirim dari kekhalifahan Islam, dikawal perjalanan mereka dari Nusantara ini ke Makkah Al-Mukarramah.
Nah, begitu seriusnya kalau sudah negara, agar pelaksananya salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya. Jadi kehidupan Islam, Bapak Ibu, kita pernah, nenek moyang kita dulu itu pernah merasakannya selama 1300 tahun lamanya. Tapi diruntuhkan oleh Mustafa Kamal, keturunan Yahudi, agen Inggris, karena memang musuh-musuh Islam saat itu, negara-negara kafir itu menginginkan kekhalifahan Islam yang menyatukan dunia Islam itu diruntuhkan agar kekuatan Islam ini hilang. Lord Curzon itu salah satu panglima dari pasukan sekutu saat itu setelah runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Dia mengatakan Islam tidak akan bangkit lagi. Kenapa? Karena kita telah meruntuhkan institusi spiritual. Kekuatannya kita sudah runtuhkan, yakni kekhalifahannya sudah kita runtuhkan. Begitu salah satu prajurit, ya, pernyataan dari panglima pasukan sekutu setelah runtuhnya kekhalifahan. Islam tidak akan bangkit lagi. Bahkan tadi salah satu dari panglima pasukan Inggris itu menendang makamnya Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah Asy-Syahid. Menendang makamnya, wahai Salahuddin, sungguh kami telah menuntaskan dendam kami setelah runtuhnya kekhalifahan itu. Ini mengingatkan bahwa peristiwa runtuhnya kekhalifahan itu diilhami dari perjalanan panjang, diilhami dari berbagai episode, beberapa episode perang salib. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau tadi saya bercerita tentang bulan Rajab, momen-momen peristiwa penting dunia Islam di bulan Rajab yang berkaitan, ya, dengan politik, dengan perang. Bapak Ibu sekalian, hari ini Bapak Ibu sekalian, jangan disangka tidak ada perang. Tapi hari ini perang kita beda dengan perang dulu. Dengan perangnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membebaskan, menaklukkan Palestina. Dengan perangnya para mujahidin dulu beda. Perang kita hari ini beda dengan perangnya pembebasan Palestina, pembebasan Al-Quds oleh Salahuddin Al-Ayyubi di dalam setelah perang salib. Ada perang hari ini yang itu meluluh lantakkan umat Islam, mencerai-beraikan umat Islam, bahkan memecah belah, memprovokasi umat Islam, yakni perang pemikiran, Bapak Ibu. Perang istilah. Hari ini umat Islam dicekoki berbagai istilah-istilah yang istilah itu menyudutkan umat Islam. Barat, khususnya Amerika, setelah runtuhnya Uni Soviet, itu kebijakan luar negerinya salah satunya adalah memerangi dunia Islam. Tapi mereka sadar bahwa umat Islam sejak dulu, bahkan sejak peristiwa perang salib beberapa kali mereka kalah. Umat Islam tak bisa dikalahkan dengan peperangan fisik. Nah, maka yang mereka lakukan adalah perang politik, perang opini. Apa kebijakan luar negeri Amerika Serikat? War on Terrorism, ya, perang terhadap terorisme. Jadi terorisme itu, Bapak Ibu sekalian, opini bahkan yang kita yang kita terima sampai hari ini, opini terorisme itu arahnya, bidikannya adalah Islam. Yakin tak, Bapak Ibu? Dari opini yang berkembang itu bidikannya Islam.
mohon maaf, ada rilis dari BNPT, ciri-ciri teroris itu, nah ini kan bapak-bapak ini, ibu-ibunya teroris ini, rajin ke masjid, ya anak-anak muda gitu ya. Itu dalam versinya BNPT, itu teroris, minimal cikal bakal teroris, katanya begitu. Rajin mengaji, rajin tahajud, rajin sholat ke masjid. Nauzubillah subhanahu. Dan itu Bapak Ibu sekalian, BNPT itu hampir setiap waktu itu kampanye itu kemana-mana. Nah ini dengan perang pemikiran ini Bapak Ibu bahaya nggak dengan kriteria teroris yang seperti tadi? Itu bahaya ketika itu sampai kepada anak-anak kita, sampai kepada umat Islam yang Islamnya juga antaranya dengan ya, yang memang sudah dirusak dengan sekularisme Islamnya, ya. Lalu ketika menerima itu, istilah itu, maka mereka akan menerimanya dengan mentah-mentah. Akhirnya apa? Mereka membenci sendiri agama mereka. Ini yang diinginkan Bapak Ibu sekalian. Maka ada istilah teroris, ada istilah fundamentalis, ada istilah radikal. Itu istilah-istilah yang sengaja dikembangkan dalam rangka perang pemikiran Bapak Ibu. Perang istilah yang dikembangkan oleh Barat untuk tetap mematikan umat Islam ini agar tidak bangkit lagi dari keterpurukannya. Maka kita jangan latah Bapak Ibu ya. Jangan latah kita mengatakan, oh jangan, ini ISIS ya. Ini radikal, ini teroris. Saya itu Bapak Ibu beberapa kali rasanya sedih sekali. Ya. Ketika menyampaikan media-media Islami ya kepada masyarakat awam, itu mereka langsung di depan saya mengatakan, ya, bercerita sesama mereka tentang teroris. Ya tentu kita merasa bahwa pembicaraan mereka itu arahnya kepada kita. Ya belum ketika, ya saya kan di Pekanbaru, Bapak Ibu kan buka pondok tahfiz, ya buka pondok tahfiz. Nah kita target buka pondok tahfiz itu ya membina masyarakat di sekitar agar paham Al-Quran, bisa membaca Al-Quran ya. Tapi ada pula yang berkembang ya di sekitar tempat tinggal saya, khususnya ketika saya tanya, ketika saya ajak anak-anak mudanya yang untuk belajar Islam, itu mereka mengatakan, ada yang bilang katanya Ustaz ini ISIS katanya. Nah, berarti kan ini berhasil gitu ya. Berhasil upaya Barat itu. Jadi yang berbau Islam itu sekarang itu sudah dijauhi. Ya. Target mereka itu begitu. Terlebih sekarang Bapak Ibu sekalian ada Perpres, peraturan presiden. Sebelum yang minum arak ya. Nah, sebelum yang minum tua itu yang dihalalkan gitu ya. Nah, tua kan Perpres nomor 10 tahun 2021 ya. Jadi itu minum arak, minum tua besok udah pakai kayak SPBU lagi mungkin ya. Setelah, jadi saya itu dapat gambar di sosmed itu lucu sekali. Saking geramnya mungkin umat Islam itu dibuatnya begitu ya. Melihat Perpres ini ya. Dari Perpres ini kan bakal dijual bebas nanti. Jadi investasi itu dibuka lebar dari produksinya, Bapak Ibu sekalian, produksi mirasnya sampai ke ecerannya itu dibuka lebar investasinya. Maka kalau dibayang-bayang mungkin netizen, sosmed itu berarti kurang lebih sama kayak BBM. Ya, BBM kita itu kan dari produksinya sampai distribusinya, dari hulunya sampai hilirnya Bapak Ibu, itu kan investasi semua itu. Bisnis dari pengusaha-pengusaha.
baik pengusaha luar negeri maupun pengusaha dalam negeri. Ya, eceran SPBU ya. Nah, jadi ya itu tadi ya. Bisa jadi ketika Perpres ini disahkan, nah maka akan ada SPBU tua, arak dan oplosan. Ya, ada pilihan. Kalau sekarang ada Pertalite, Premium, Pertamax, gitu ya. Nanti itu bisa jadi, ya. Memang kabarnya Perpres ini ada dicabut, tapi hanya lampirannya saja, Bapak Ibu. Intinya tidak dicabut. Jadi kebatilan ini sekarang, masya Allah ya. Kebatilan ini aktif, Bapak Ibu sekalian, aktif merusak umat Islam, pemikirannya dirusak. Perilaku umat Islam juga dirusak. Coba kalau Perpres miras tadi itu disahkan, masya Allah, bebas, bahkan di kedai-kedai kecil itu bebas jual beli miras. Ada jaminan undang-undang, perlindungan undang-undang. Gak boleh ada yang keberatan karena sudah ada undang-undangnya, sudah dilindungi undang-undang, Bapak Ibu. Anak-anak generasi kita itu akan hancur kalau Perpres ini ya disahkan. Kalau tidak ada perlawanan dari umat Islam ya kemarin itu ya, walaupun hanya kekuatannya dari sosmed, opini sosmed, itu mungkin lampirannya itu nggak dibatalkan. Ya, tapi sampai hari ini kabarnya itu baru lampirannya saja. Tapi Perpresnya itu belum ada resmi dicabut. Sebelum Perpres miras ini maksud saya Bapak Ibu sekalian. Sebelum Perpres miras ini ada Perpres nomor 7 tahun 2021 itu tentang rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme atau istilah lainnya radikalisme, di mana isi dari Perpres itu adalah pemerintah akan melibatkan masyarakat umum untuk bekerja sama, mengawasi dan melaporkan siapa saja yang dicurigai dalam versi Perpres ini, yang dicurigai sebagai orang-orang teroris radikal ekstremis. Coba Bapak Ibu, kalau seandainya Perpres ini disahkan nantinya, maka akan terjadi adu domba di tengah umat Islam. Semakin lemahlah umat Islam. Sudahlah secara sosialnya dihancurkan, ya, ditambah lagi tadi miras pergaulannya juga dirusak. Nah maka semakin hancurlah umat Islam. Inilah maksudnya perang di akhir zaman ini, fitnah tidak lagi dengan senjata, ya, tapi dengan perang pemikiran, perang istilah. Nah kita Bapak Ibu sekalian jangan ikut latah dengan istilah-istilah kemauannya orang-orang kafir. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian katakan ra'ina, walakin qulu unzurna, tapi katakanlah unzurna. Ini apa Bapak Ibu sekalian? Ada ulama yang menjelaskan maksud ayat ini berkaitan dengan hati-hati menggunakan istilah. Hati-hati dengan menggunakan istilah yang mana istilah itu maksudnya menyudutkan Islam. Kata ru'una di dalam ayat ini itu biasa dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk mengejek umat Islam. Itu yang diingatkan kepada orang-orang beriman di dalam ayat ini. La taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Jangan kalian katakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna. Memang ra'ina dengan unzurna itu maknanya hampir sama, ya. Tapi ada maksud lain kata ra'ina, kata ru'una yang digunakan orang Yahudi maksudnya untuk mengejek. Itulah yang dikritik oleh Allah, yang diingatkan oleh Allah.
Nah, maka sekarang juga kita ada perang istilah yang tujuannya untuk menyudutkan umat Islam, mengejek umat Islam dengan ejekan teroris, dengan ejekan radikal dan segala macam, intoleran, ya banyak lagi. Bapak Ibu rahimahullah, beginilah keadaannya Bapak Ibu sekalian ketika kita ini sudah tidak ada institusi pelindung umat ini. Ajaran kita bahkan penganutnya itu dengan mudah darahnya ditumpahkan. Tidak ada institusi pelindung kita sebagaimana dulu nenek moyang kita masih ada pelindungnya. Di masa Khalifah Al-Muqtasim Billah itu rela, nggak peduli, dia rela mengerahkan pasukan yang jumlahnya ratusan ribu hanya untuk menyelamatkan satu perempuan, Bapak Ibu, satu wanita muslimah yang dinodai dan ditertawakan oleh tentara Romawi. Itu di Amuriyah nama daerahnya, Bapak Ibu. Ketika wanita muslimah ini menyeru khalifah, wa mu'tasim billah, mana wahai mu'tasim billah, khalifah kaum muslimin, pemimpin seluruh umat Islam. Lalu kemudian ketika berita itu sampai kepada Khalifah Al-Muqtasim Billah, apa yang dilakukannya? Dikerahkannya pasukan. Jadi ada izzah umat Islam itu, Bapak Ibu sekalian, ketika kepemimpinan itu masih dipegang, ketika umat Islam ini masih ada riasah ammah, ketika ada kepemimpinan umum bagi kaum muslimin, itulah khalifah. Ya, rengan ini banyak khalifah enggak, Pak? Tapi bukan khalifah itu maksudnya, ya. Khalifah yang dimaksud saya itu adalah khalifah dalam istilah syariat atau istilah fikih, ya. Yakni pemimpin umum bagi kaum muslimin, menerapkan Islam di tengah-tengah umat Islam dan melindungi mereka. Seorang budak dibela kehormatannya oleh khalifah, dikerahkan pasukan yang kepalanya sudah sampai di Amuriyah, di daerah Romawi saat itu, kalau sekarang ya Eropa, ya, dan kemudian ekornya itu masih di Baghdad sebagai pusat kekuasaan Islam waktu itu. Kalau sekarang mungkin perkiraan saya, tapi memang perlu dilihat dilihat lagi petanya, ya. Kayaknya kalau Amuriyah mungkin itu sudah tidak ada di dalam peta. Tapi kalau Baghdad, Irak itu sampai sekarang masih ada, walaupun sudah luluh lantah, ya. Sudah luluh lantah oleh pasukan Salibis Amerika, ya, tahun 2003. 1.500.000 umat Islam itu tewas, ya, menjadi korban perang Amerika terhadap Irak. Nah, kalau Irak itu masih ada. Nah, di masa Khalifah Al-Muqtasim Billah ini dikerahkan pasukan yang kepalanya sudah sampai di Amuriyah, ya, di Romawi, sekarang di Eropa, ya, ekornya masih di Baghdad. Ekor pasukan itu masih di Baghdad. Jadi kalau sekarang itu sepertinya beberapa negara, ya. Beberapa negara dari Baghdad ke Amuriyah itu beberapa negara. Coba itu nggak putus pasukannya itu hanya untuk membela satu wanita, Bapak Ibu. Satu wanita. Wanita itu kesalahannya apa? Yang perlu dilindungi dari dia. Wanita itu hanya disingkap saja auratnya, ditertawakan oleh tentara Romawi, ya, diolok-olok, dipermainkan, hanya itu saja. Tapi kemudian si wanita yang budak tadi statusnya, bukan merdeka, Bapak. Sekarang ini berapa wanita merdeka di negeri-negeri umat Islam itu habis, ya, dinodai, di Rohingya. Bapak Ibu sekalian, kenapa Rohingya itu kabarnya Muslim Rohingya tidak sampai sekarang
itu pasti bisa jadi karena mereka nggak punya media lagi untuk menyampaikannya. Kalau di awal-awal dulu kan mungkin mereka masih punya HP, ya, punya akun Facebook, punya akun apa lagi? Akun Instagram. Tapi setelah kampung mereka dihabisi oleh musyrik, ya, oleh kaum musyrik di sana, itu tentu ya mungkin kalau ada HP mungkin karena butuh makan dijual, atau mungkin sudah ikut terbakar bersama kampungnya dan harta-hartanya. Karena kita lihat Muslim Rohingya itu terombang-ambing, tak jelas di tengah lautan, di tengah samudra. Ada yang meninggal di atas biduk kapal yang kecil, ya, di atas sampan yang kecil, yang overload. Akhirnya kemudian hanya dicampakkan saja jenazahnya, diurus seadanya saja dan dicampakkan keluar. Itu ratusan ribu Bapak Ibu. Di sana ada wanita, ada anak-anak. Belum lagi Uighur. Data yang sampai ada yang menyebut ada 1 juta Muslim di Uighur. Bahkan ada yang menyebut 5 juta Muslim dan Muslimah dipaksa, dirusak pemikirannya dengan pemikiran komunis di kamp konsentrasi. Dan itu tertutup Bapak Ibu sekalian, tertutup, dijaga ketat, jangan sampai itu beredar luas. Ini kan karena perang kepentingan saja antara Amerika dengan Cina, ya. Amerika berupaya bagaimana membongkar itu, ya, membongkar kebusukan dari kamp konsentrasi programnya Cina yang rezimnya komunis, dibongkar. Ya, kan ada perang politik antara Amerika dengan Cina. Itu sampai akhirnya kepada kita informasi itu. Meskipun akhirnya Cina itu bagaimana menutup-nutupinya. Belum bagaimana Palestina sampai hari ini sejak 1948, ya, sejak perjanjian Balfour, penandatanganan perjanjian Balfour oleh PBB, disahkan entitas Yahudi tinggal di wilayah Palestina. Yang dulu yang disahkan PBB itu hanya 20% wilayah Palestina, yakni 250 km persegi. Hari ini dengan berbagai upaya dari orang Yahudi, itu mereka sudah menguasai 80% wilayah Palestina. Tersisa 20% untuk Muslim di Palestina. Padahal di Palestina Bapak Ibu sekalian ada masjid suci ketiga umat Islam. Kalau selama ini kita hanya bisa mengunjungi 2 masjid suci, yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ada 1 masjid yang susah kita kunjungi karena di bawah kekuasaan Yahudi, itu adalah Masjidil Al-Aqsa. Kita menunggu Salahuddin berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu jangan takut, ya. Jadikan anak itu menjadi anak soleh. Jangan takut ikut pengajian. Kalau bisa disuruh Bapak Ibu supaya muncul Salahuddin, sebagaimana dulu Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestina pada bulan Rajab, bulan yang mulia. Sebagaimana dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membebaskan Palestina, masjid suci ketiga umat Islam. Palestina adalah negerinya para nabi, buminya para nabi dan rasul. Makanya ketika Rasulullah diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, di sana kemudian Rasulullah memimpin sholat, di mana makmumnya adalah para nabi dan rasul. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini memang kita harus memperkuat keislaman kita, tidak hanya dari sisi spiritual, tapi kita juga harus paham dari sisi politik. Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana caranya kita paham sisi politik? Ya, kita paham sisi politik itu, ya kita harus ikut pergerakan, Bapak Ibu. Ini yang berupaya oleh musuh-musuh Islam itu, ya,
Dijauhkan gerakan Islam itu dari umat Islam, dikriminalisasi. Karena mereka takut kalau umat Islam itu sudah paham politik, itu akan semakin cepat bangkit melawan ketertindasan, melawan kezaliman. Makanya mereka upaya jauhkan umat Islam itu dari gerakan Islam. Itu salah satu trik yang mereka lakukan. Dicabut BHP-nya, dikriminalisasi, tidak diizinkan lagi. Yang terakhir itu ada FPI, tokohnya dikriminalisasi. Ya, disebut-sebut akan membahayakan Indonesia. Ini istilah-istilah yang membahayakan sebenarnya, membahayakan ukhuwah Islamiyah. Padahal kalau ada bencana, ada kebutuhan masyarakat, ya, kebutuhan darurat, mereka terjun, ya, hadir di tengah umat ini. Nah, tapi itulah tadi ada perang yang lebih dahsyat dari perang betul-betul perang pakai senjata, yakni perang istilah, ya, istilah terorisme, istilah radikalisme, dan istilah-istilah lainnya yang sengaja dirembuskan oleh musuh-musuh Islam. Bapak Ibu mohon maaf bila waktunya cukup lama. Tadi saya ngomong cuma 5 menit, ya, ternyata sudah mungkin 40 menit nih dugaan saya. Ya, mohon maaf. Berapa Pak? Berapa menit? Ada yang 45 ya? Lebih kurang. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita bisa mengambil ibrah Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada teman saya, ya, ada teman saya, ya, adik saya, ya. Ini gini-gini Ustaz ini, Dwi Firman Duyanto, ya. Ini Ustaz. Kalau di sebelahnya ini memang guru saya, dia guru saya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini membina. Di sini kalau mau ikut pengajian boleh. Nanti minta nomor HP-nya. Ini tampilannya milenial, ya. Tapi kalau bicara politik, wah, jangan ditanya. Mas Firman Duyanto, ya, orang Melayu tapi namanya Jawa. Tidak jelas juga nampaknya. Melayu Ustaz kan? Asli Melayu kan? Tapi itulah kita disatukan dengan akidah. Kita tak boleh disekat-sekat dengan kesukuannya. Justru itu sebagai dasar bagi kita untuk saling mengenal, ya. Dita'arufu, ya. Ada Jawa, ada Sunda, ada Melayu. Nah, saya kan kalau suku saya asalnya Sunda sebenarnya. Sekarang kan provinsi Banten. Tapi saya sudah lama di Melayu ini. Dari kecil saya di Melayu. Ya, dari kecil saya dibesarkan sama pohon-pohon pakis tuh. Ya, sayur-sayur pakis. Ya, mandi-mandi di air teh tak bergula. Sejak kecil saya. Jadi hormon saya itu hormon Melayu sudah. Karena saya dibesarkan di bumi Melayu. Ya. Tapi nama saya disebut Al-Bantani itu untuk menunjukkan, ya, tanah asal saya, kelahiran saya dari Banten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi mohon maaf. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.